maka rencana pembangunan harus diarahkan. Apakah sebuah kegiatan ini memiliki makna bagi stimulus ekonomi, memiliki makna bagi keadilan, memiliki makna bagi perubahan, maka komponen itu tidak boleh menjadi komponen aksesoris yang harus terbuka, di mana masyarakat bisa mengaksesnya langsung terhadap pemerintah. Kerangka berpikir material digital adalah bukan kerangka aksesoris, tetapi kerangka transparansi di era digital yang harus dilakukan oleh kita bersama. Kemudian yang ketiga, pinter. Maka prioritas yang ketiga adalah pinter. Pinter adalah sebuah kerangka manusia yang melahirkan watak bahwa dia memiliki kecermatan intelektual. Maka dia memiliki kemampuan membaca, dia memiliki kemampuan menulis dengan baik. Maka kita harus melakukan evaluasi otokritik terhadap problem yang terjadi di Jawa Barat. Kalau ada anak SMP yang tidak berhitung, kalau ada anak SMP yang tidak bisa membaca, kalau ada anak SMA yang tidak ngerti matematika dasar, mereka nanti tergopoh-gopoh ketika memasuki dunia industri, mereka tergopoh-gopoh ketika memasuki dunia pekerjaan, mereka memiliki ketahanan fisik yang lemah ketika memasuki TNI, Polri. Maka ini adalah piranti harus segera dibenahi. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang berani melakukan evaluasi terhadap seluruh kekurangan-kekurangan yang dimiliki. Yang kelima adalah singer. Singer artinya manusia yang mau bangun pagi. Singer artinya manusia yang mau berlari cepat. Singer artinya manusia yang mau berjalan lebih cepat dari orang lain. Kelemahan bangsa kita adalah, kelemahan warga Jawa Barat, dia pinter tapi dia pemalas. Dia pinter tetapi dia lemah. Dia pinter tapi dia tidak mau berkompetisi. Maka cager, bager, bener, singer, pinter adalah sebuah kerangka berpikir tentang kesempurnaan manusia. Maka manusia itu disebutlah manusia Indonesia seutuhnya. Maka pada pagi hari ini, atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya menyampaikan permohonan maaf pada seluruh masyarakat Jawa Barat apabila masih ada anak Jawa Barat yang tidak bersekolah SD. Masih banyak anak Jawa Barat yang tidak bisa meneruskan SMP karena tidak punya seragam. Masih banyak anak Jawa Barat yang berhenti sekolah karena ketidakmampuan biaya. Maka dari itu adalah dosa besar yang kita pikul bersama. Seluruhnya harus terevaluasi dengan baik. Tidak boleh peristiwa itu terjadi lagi. Karena tidak boleh peristiwa itu terjadi lagi, maka kita harus berani melakukan koreksi. Selain itu, saya juga menyampaikan permohonan maaf karena masih banyak rakyat kita yang pulang dari rumah sakit secara paksa karena BPJS-nya tidak mengcover. Masih banyak rakyat kita yang mau masuk ke rumah sakit, BPJS perorangannya mati, tidak terbayarkan, sehingga mereka mengalami penderitaan dan mungkin mereka meninggal tanpa pelayanan. Atau mereka yang BPJS-nya tercover, terbayarkan, dijamin oleh pemerintah, tetapi tak sanggup diam di rumah sakit karena seluruh dapurnya terhenti karena tak ada beras, tak ada minyak goreng, tak ada bahan pangan yang dimakan, berbaring di rumah sakit melahirkan penderitaan yang lama. Maka dari itulah negara harus senantiasa hadir. Saya mengajak pada seluruh jajaran aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, para ketua RT, ketua RW, kepala desa dan kelurahan, para camat, bupati dan wali kota, untuk senantiasa membuka layanan terbuka bagi masyarakat, agar masyarakatnya bisa mengadu terhadap apa yang dia alami. Agar kepala desa membuka rumahnya, menerima rakyatnya dalam setiap waktu, sehingga keluh kesahnya bisa dijawab. Agar para camat juga sama, agar para bupati, wali kota juga sama.
seluruh jajaran kalau dilakukan secara kolektif, maka sendi-sendi penderitaan itu akan segera terselesaikan. Maka tugas kita meneruskan kemerdekaan yang dititipkan oleh leluhur bangsa kita, yang dititipkan oleh para pahlawan negara kita, yang telah mengorbankan darahnya, cucuran air matanya, keluarganya, menghabiskan masa hidupnya hanya untuk berkata merdeka bagi bangsanya. Hari ini dalam keadaan bahagia karena negara yang dititipkannya mampu dikelola dengan baik oleh para penerusnya yang memegang tahta kekuasaan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tetapi sebaliknya, manakala kita menjadi pengkhianat dari apa yang dia titipkan, maka pada saat ini leluhur kita, para pahlawan kita mengalami kesedihan dan kepedihan yang tiada tara. Kenapa? Apa yang dicita-citakan, apa yang dikorbankan menjadi kesia-siaan karena penerusnya tak mampu mewujudkan seluruh gagasan dan pikirannya. Semoga kita semua, termasuk yang paling utama diri saya, menjadi manusia yang tersadarkan, manusia yang tercerahkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah warisan, tetapi titipan yang harus dikelola secara sempurna demi kemakmuran, kemajuan rakyat. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.